Oke, baik teman-teman. Sekarang kita akan buka e-views kita. Oke ya, silakan teman-teman untuk dibuka e-views-nya. Nah, di sini teman-teman, saya menggunakan e-views 10. Jadi ini adalah tampilan awal ketika teman-teman membuka software atau aplikasi e-views. Jadi tampilannya adalah seperti ini. Nah, sekarang silakan teman-teman bisa klik yang ini, yang di Create a New e-views work file. Kita klik. Nah, setelah itu ada work file structure type. Di sini akan ada 3 pilihan. Ada unstructured atau undate, kemudian ada date, regular frequency, dan juga adalah balance panel. Nah, di sini karena data kita yang akan kita lakukan pengujian ini adalah menggunakan data panel, maka kita akan pilih balance panel. Oke. Kemudian pada panel specification, di sini ada frekuensi. Nah, di sini pilihannya ada banyak ya teman-teman ya. Ada multi-year, annual, semi-annual, quarterly, monthly, bi-monthly, fortnightly, dan seterusnya. Nah, karena data kita tadi adalah merupakan data tahunan, maka kita akan pilihnya adalah secara annual, seperti itu. Nah, periode penelitian kita itu dimulai dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Maka pada bagian start date, kita masukkan angka 2019 dan pada end date kita masukkan 2023. Nah, untuk number of cross section di sini adalah berapa lama periode penelitian kita. Karena kita mulai dari 2019 hingga 2023, maka total periode penelitian ini adalah selama 5 tahun ya. Jadi kita ketikkan angka 5. Dari mana angka 5? Yaitu dari 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Jadi total ada 5 tahun. Jadi number of cross sectionnya itu adalah 5. Seperti itu ya. Untuk work file names ini karena opsional, ini nggak perlu kita isi. Jadi setelah teman-teman tadi sudah pilih dengan seperti ini, mulai dari balance panel, frekuensinya adalah annual, start date-nya di 2019 dan end date-nya di 2023, serta number of cross section-nya adalah 5. Sekarang kita akan klik OK. Ya. Selanjutnya di sini akan muncul tampilan seperti berikut ya. Teman-teman, di sini ada toolbar dari eViews itu sendiri, dimulai dari file, edit, object, view, quick, options, add-ins, window, dan juga help. Nah, sekarang kita akan pilih yang quick ya. Jadi kita klik quick, kemudian kita pilih ini empathy group yang dalam kurung edit series, kita klik. Nah, setelah itu dia akan muncul work file yang harus kita isi terkait dengan data penelitian kita. Tapi sebelumnya kita make sure terlebih dahulu ya. Ini bisa kita scroll ke atas. Jadi pastikan posisinya adalah sudah yang paling atas. Dan ini juga kita bisa scroll ke kiri untuk memastikan bahwa posisi yang akan kita isi ini benar-benar sudah ada di posisi yang sesuai, yang paling atas gitu ya. Jadi misalnya nggak ke tengah-tengah atau terlalu pinggir gitu ya. Jadi dipastikan terlebih dahulu dengan cara seperti tadi. Nah, selanjutnya kita akan mengcopy data kita yang teman-teman sudah punya, yaitu ada di data dokumen ya teman-teman. Nah, ini bisa kita copy teman-teman ini dari sini X1 hingga variabel Y-nya ya. Ini kita copy. Nah, ini kita kontrol. Tadi saya sudah kontrol C. Nah, sekarang saya ini kontrol V di sini ya, teman-teman. Ini kemudian tadi saya belum mengcopy semuanya ya. Jadi baru sebagian, baru sampai sini, baru sampai BCA syariah. Nah, yang ini belum saya copy, jadi ini selanjutnya saya copy
bisa blok dulu ya. Tadi kita klik Ctrl C, lalu kita tinggal Ctrl V di sini ya, kita masukkan di sini ya, Ctrl V. Nah, jadi angkanya sekarang sudah terisi teman-teman ya, nih untuk sampai di periode kelima atau di tahun yang kelima. Oke, semuanya sudah sama, tampilannya seperti ini. Nah, jika sudah, sekarang kita akan merename namanya. Jadi dia secara otomatis tuh kalau di eViews namanya adalah, kalau di Espasa tuh var kan ya. Kalau di eViews ada share 01, share 02, share 03, kemudian ada share 04. Nah, ini kita akan rename, kita ketikkan saja di, taruh di kursornya, taruh di share 1, kemudian kita ketik aja X1 gitu ya, kita enter, nanti ada pilihan rename share 01 X1, kita pilih yes gitu, lalu kita letakkan lagi kursornya di share X2, kita ketikkan X2 kemudian enter, lalu kita pilih yes, lalu di X3 kita rename dengan nama X3, enter, kemudian pilih yes. Selanjutnya set 4 ini kita rename tadi dengan Y ya, enter, kemudian yes, seperti itu ya teman-teman. Jadi sekarang sudah namanya sesuai variabel kita, ada X1, ada X2, ada X3, dan juga ada Y. Tadi X1-nya itu apa teman-teman? Tadi X1-nya itu adalah di FDR, kemudian X2-nya itu adalah di NPF, X3-nya adalah di BOPO, dan Y-nya adalah di ROA. Nah, sekarang setelah kita sudah merename nama-nama variabel kita akan melakukan pemilihan model yang pertama, yaitu adalah kita akan melakukan uji cow, teman-teman, yaitu bagaimana caranya. Pertama, teman-teman boleh ini digeser terlebih dahulu ya ke sebelah sini ya, dengan kursor saja gitu ya, kita geser ke sebelah sini. Nah, selanjutnya teman-teman di work file yang di sebelah kiri ini ada tampilan muncul seperti ini ya, ada C, crossfit, deadit, traceit, X1, X2, X3, dan kemudian Y. Nah, silahkan ini teman-teman klik di X1, lalu tekan Shift, diklik X2, X3, dan juga Y. Nah, pastikan tadi teman-teman mengkliknya itu sesuai dan berurutan sesuai yang tadi saya sampaikan. Jadi teman-teman pertama klik dulu tadi di X1, tekan 3 dan Y. Maka ini kita sudah blok seperti ini secara berurutan dari X1 hingga ke Y. Selanjutnya setelah kita blok dari X1 hingga ke Y, silahkan teman-teman di kanan. Nah, jika teman-teman sudah klik kanan ya, teman-teman bisa pilih open ya. Kemudian teman-teman pilih ask a question. Ya, kita klik. Oke. Nah, ini adalah tampilannya, teman-teman. Nah, di sini ada pada bagian specification. Nah, jadi kalau aturan di eViews itu adalah penulisannya itu Y-nya ini harus kita pindahkan ke depan. Y dengan C ini kita bisa blok, kita bisa klik Ctrl X, kita pindahkan di posisi ini sebelum X1 ya teman-teman, kemudian Ctrl V. Jadi tulisannya menjadi seperti ini ya, Y, C, X1, X2, X3. Jadi pastikan teman-teman seperti ini ya. Jadi Y spasi C spasi X1 spasi X2 spasi X3 seperti ini. Nah, jika sudah dirubah posisinya seperti ini teman-teman,
Selanjutnya adalah pada panel option yang sebelah sini, kita klik. Nah, di sini pada bagian panel option, pada bagian cross section, ini kita pilih fix. Pilihannya ada non, fix, sama random. Kita pilih fix, ya. Ini untuk period dan lain sebagainya, biarkan saja sesuai default. Lalu kita klik OK. Oke ya. Nah, setelah kita klik OK, teman-teman, muncul uh, tampilan equation untitled, work file untitled seperti berikut. Nah, setelah ini silahkan teman-teman lihat di sini pada bagian view. Oke, teman-teman diklik view-nya. Setelah itu teman-teman pilih fix garing random effect testing. Kemudian teman-teman pilih redundant fixed effect yang likelihood ratio. Silakan diklik oleh teman-teman semuanya. Kita klik. Oke ya. Sudah. Nah, jika sudah diklik, maka ini adalah muncul hasil uji cow-nya, teman-teman ya. Jadi ini sudah muncul hasil uji cow-nya. Nah, teman-teman nanti bisa mengcopy hasil ini diletakkan di Microsoft Word gitu ya, untuk di copy di bagian bab 4 kalian ya, misalnya di hasil penelitian. Nah, selanjutnya bagaimana untuk interpretasinya? Teman-teman di sini bisa dilihat bahwa nilai probabilitasnya kita lihat di cross section chi-square. Ini probabilitasnya adalah di 0,0242. Artinya nilai ini lebih besar atau lebih kecil dari 0,05. 0,0242 ini lebih kecil dari 0,05. Maka sesuai dengan aturan pemilihan model tadi yang sudah saya sampaikan di awal, jika nilai probability-nya adalah kurang dari 0,05, maka model yang terpilih adalah FEM atau Fixed Effect Model. Nah, karena model yang terpilih adalah FEM atau Fixed Effect Model, maka selanjutnya kita perlu melakukan yang namanya adalah uji Hausman. Ya, bagaimana cara melakukan uji Hausman? Nah, di sini teman-teman bisa klik estimate, ya. Nah, muncul tampilan sebagai berikut ya, teman-teman. Nah, kemudian pada panel option ini dibiarkan saja ya tampilan equation-nya seperti semula, yaitu Y, C, X1, X2, X3. Jadi memang harus seperti ini untuk di equation specification-nya. Nah, pada panel option ini sekarang kita pilih random. Oke, kita pilih random. Yang lainnya biarkan saja sesuai default, lalu kita klik OK. Oke, muncul tampilannya sebagai berikut ya teman-teman. Nah, kalau sudah muncul tampilannya seperti ini, silahkan teman-teman klik view yang ini. Kemudian teman-teman pilih fix garing random effect testing. Nah, kalau tadi kita pilih redundant, sekarang kita akan pilih correlate random effect Hausman test, ya. Jadi ini kita klik, teman-teman. Oke, dan di sini muncul outputnya, yaitu nilai probabilitasnya sebesar 0,1658, yang mana nilai ini probabilitasnya adalah lebih besar dari 0,05. Artinya, model yang paling tepat atau yang terbaik dalam kasus kita kali ini, model yang terpilih itu adalah RAM atau Random Effect
model. Jadi setelah dilakukan pengujian Hausmann tadi ya, maka model yang terpilih adalah model RAM. Sehingga berdasarkan dari dua uji pemilihan model, ini kita dapat simpulkan bahwa pada kasus kita ini, model RAM ini lebih baik daripada model FEM dan juga CHEM, ya, tanpa harus dilakukan uji selanjutnya, yaitu adalah Lagrange multiplier. Jadi, teman-teman jika misalnya sudah didapatkan modelnya dengan Hausmann ini adalah RAM, ya, teman-teman tidak perlu melakukan uji Lagrange multiplier. Seperti itu ya. Sehingga sekarang teman-teman setelah model yang terpilih itu adalah RAM, ya, maka kita akan melanjutkan dengan melakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, kemudian ada uji multikolinaritas, ada uji heteroskedastisitas, dan juga uji autokorelasi. Nah, untuk yang pertama kita akan lakukan untuk uji normalitasnya. Nah, di sini silakan teman-teman klik view, lalu silakan teman-teman pilih residual diagnostik, lalu teman-teman bisa pilih histogram normality test. Ya, kita klik aja. Nah, maka muncul outputnya adalah sebagai berikut. Di sini kita lihat nilai probability-nya yaitu adalah di 0,88486, yang mana artinya adalah dia lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji asumsi klasik yang kedua, yaitu adalah uji multikolinaritas. Teman-teman bisa klik estimate, kemudian pada panel option, di sini teman-teman pada cross sectionnya dipilih none, kita pilih none, kemudian kita pilih OK. Selanjutnya kalau teman-teman sudah lakukan itu, teman-teman bisa klik quick yang ini, lalu teman-teman bisa pilih grup statistik, selanjutnya teman-teman pilih correlation, ya, maka muncul tampilannya, ya, setelah di correlation muncul tampilan sebagai berikut, ya. Kemudian setelah muncul tampilannya seperti ini, teman-teman bisa hapus variabel y-nya, teman-teman. Ini bisa dihapus karena kalau di multikolinaritas itu kan kita hanya melihat variabel independen ya. Jadi apakah ada korelasi atau hubungan sesama variabel independen kita. Nah, model regresi yang baik adalah tidak terdapat hubungan antar sesama variabel independen kita. Seperti itu. Maka di sini tadi yang kita hapus dan kita sisakan hanya X1, X2, dan juga X3-nya ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita pilih OK. Nah, kita klik. Ya. Maka muncul tampilannya adalah sebagai berikut ya teman-teman. Di sini bisa kita lihatkan nilai dari koefisien korelasi antara X1 dan X2 yaitu sebesar 0,165308, kemudian korelasi antara X1 dengan X3 adalah di 0,371809, kemudian korelasi antara X2 dan X3 ini adalah di 0,366019, dan ini semua angka yang kita dapatkan ini ternyata semuanya sudah
teman-teman, kurang dari 0,85 ya. Jadi aturannya kalau di Ifus ini kita akan membandingkannya dengan nilai 0,85. Jadi kalau misalkan kita dapatkan nilai koefisiennya ini adalah kurang dari 0,85, maka bisa kita simpulkan bahwa pada kasus penelitian ini tidak terjadi gejala multikolinearitas. Namun kalau nanti kita dapatkan misalnya dia di atas 0,85, maka dia terjadi multikolinearitas seperti itu. Ini bisa kita geser aja terlebih dahulu teman-teman. Jadi kalau di Ifus teman-teman nggak usah bingung ya kalau muncul kotak-kotak kayak gini. Teman-teman bisa geser-geser aja pakai kursor gitu ya. Gitu. Jadi bisa ditahan lalu digeser gitu ya teman-temannya. Sekarang yang ketiga, kita akan lakukan pengujian heteroskedastisitas. Nah, di sini teman-teman tadi kita sudah blok ya teman-teman dari X1 sampai Y. Nah, kalau diuji heteroskedastisitas, kita akan bloknya X1, jadi kita klik X1. Di sini saya udah klik X1 ya. Lalu teman-teman silahkan tekan Shift, kemudian dipilih X2 dan juga X3 ya. Jadi setelah diblok X1, X2, X3, kemudian teman-teman bisa pilih open ya, diklik kanan, pilih open, lalu pilih as equation gitu ya. Pilih ini. Kemudian kita bisa hapus konstantanya ya teman-teman, karena kita hanya akan melihat variabel independennya saja. Jadi ini kita hapus ya. Selanjutnya teman-teman di sini kita ketikkan, masih ingat nggak teman-teman kalau di heteroskedastisitas itu yang kita lihat adalah apa? Nilai absolut residualnya ya. Jadi teman-teman di sini bisa ketikkan ABS, kecil aja hurufnya ya, jangan kapital. ABS buka kurung resid. Nah, itu ya muncul ya, ada resid ya. Kemudian kita kurung tutup seperti ini. Nah, X1-nya tadi kayaknya saya kehapus ya. Jadi ini saya tulis lagi, jadi ABS dalam kurung resid, kemudian ada X1, X2, X3. Nah, C-nya kita bisa taruh di sini konstantanya. Nah, gini. Jadi Y-nya saja yang kita hapus. Kalau tadi teman-teman mungkin ada kelupaan misalnya di equation-nya bentuknya ada Y, C, X1, X2, X3, maka Y dan C-nya itu harus Y-nya itu harus dihapus gitu ya. C-nya kita pindahkan ke depan. Jadi tampilannya yang muncul ada seperti ini ya, yang kita ketikkan ABS buka kurung resid, lalu C, X1, X2, X3. Kalau sudah silahkan teman-teman boleh diklik OK ya, kita klik OK. Nah, setelah kita klik OK, maka akan muncul outputnya, yaitu sebagai berikut ya teman-teman. Bisa kita lihat di variabel X1 nilainya adalah di 0,3676 ya, nilai probabilitasnya di sini ya. Maka artinya pada variabel X1 ini adalah karena dia lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Namun pada variabel X2 dan variabel X3 di sini kita dapati bahwa
kedua variabel kita ini dia berada di bawah 0,05, yaitu pada X2 sebesar 0,0063 dan pada variabel X3 yaitu adalah sebesar 0,0000 kurang dari 0,05, maka terjadi gejala heteroskedastisitas. Seperti itu ya. Jadi yang aman hanya di variabel X1-nya saja, seperti itu. Oke, teman-teman, jadi ini adalah tutorial kita dengan menggunakan Diffuse pada data panel. Kalau nanti teman-teman ada pertanyaan, boleh silahkan teman-teman sampaikan apa pertanyaannya, seperti apa, nanti akan coba saya jawab seperti itu. Baik, demikianlah tutorial Diffuse dengan menggunakan data panel. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.